Saudara-saudara, hari ini terakhir kita bicara tentang jangan membunuh. Sudah berminggu-minggu kita memikirkan tentang pembunuhan. Itu adalah satu hal yang keji di hadapan Tuhan. Tetapi kita mengetahui juga justru Allah memberikan perintah jangan membunuh melalui Musa, seorang yang pernah membunuh. Hari itu perintah jangan membunuh diberikan kepada manusia. Hari itu Tuhan suruh orang Israel membunuh orang Israel dan matinya 3.000 orang. Tuhan yang mengatakan jangan membunuh, memerintah orang Israel membunuh 7 suku daripada Kanaan. Ini semua merupakan paradoks. Ini semua merupakan fakta juga yang tercantum di dalam kitab suci. Dan kita sudah dengan teliti menjelaskan semua hal ini. Mengapa? Tuhan adalah penghulu hidup. Tuhan adalah pencipta hidup. Tuhan adalah pemberi hidup. Dan Tuhan adalah satu-satunya berhak mengambil kembali hidup. Itu sebab manusia tidak boleh membunuh orang lain, juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Di dalam 1 Yohanes dikatakan orang yang membunuh tidak ada hidup kekal di dalam diri dia. Ini termasuk dirimu adalah manusia. Barang siapa membunuh manusia, maka dia tidak ada hidup kekal di dalamnya. Maka membunuh diri sama dengan membunuh orang lain. Ini merupakan satu tindakan daripada orang yang tidak mendapatkan hidup baru dari Tuhan. Baru mereka melakukan. Tidak ada orang mempunyai cukup alasan untuk menghabisi hidup sendiri. Karena sang pemberi hidup satu-satunya yang berhak untuk menentukan kapan kita mati. Dan kita pada waktu itu tidak ada satu orang mempunyai kekuatan untuk tunda atau mempertahankan hidup sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita akan memikirkan kematian-kematian yang diakibatkan oleh hal-hal yang begitu rumit, tidak begitu gampang dimengerti, seperti ambil pisau atau ambil senapan untuk menghabisi orang lain. Bagaimana itu isunya? Kita telah memikirkan tiga hal. Pertama, bagaimanakah kematian yang diakibatkan oleh peperangan? Ini sekarang akan menelusuri dan kita akan mendetail lagi lebih lengkap dalam hal ini. Peperangan itu merupakan satu hal yang tidak mungkin tidak terjadi, meskipun kita tidak pernah menyetujuinya. Tetapi peperangan itu kalau menjadi satu fakta yang harus terjadi, maka peperangan itu harus dimengerti dengan dua motivasi. Pertama, peperangan yang agresif, dan kedua, peperangan yang defensif. Martin Luther mengatakan, jikalau negara saya sedang dijajah oleh orang lain, jikalau negara saya sedang diserang oleh musuh yang akan merugikan kesejahteraan daripada bangsaku, maka umat bangsa yang ku cintai, aku bagaimana mentanggapi dengan peperangan ini. Semua pria yang mungkin perang, yang masih muda, yang masih sehat, harus ikut perang. Nah saudara-saudara, pada waktu orang Kristen harus ikut perang, maka timbullah bagaimana di dalam peperangan saya membunuh orang lain. Bukankah itu melanggar perintah dari Alkitab? Bukankah itu melanggar akan suara hati nurani? Itu sebab di Amerika Timur ada satu bagian negara Pennsylvania, ada semacam orang Kristen namanya Amish people. Amish people itu tidak mau perang. Mereka bagaimanapun tidak ambil senapan, bagaimanapun tidak taat kalau pemerintah suruh mereka perang. Laban laun itu menjadi suatu tradisi. Pemerintah Amerika pun tidak berdaya untuk mencegah mereka atau memaksa mereka mengambil senapan masuk ke dalam perang. Dan daerah itu sekarang menjadi daerah terkenal, daerah wisata. Orang ke situ mau melihat, masih ada orang semacam ini, aneh ya. Jadi mereka menarik orang ke situ karena keanehan, bukan karena penginjilan. Nah, saya berkhotbah di daerah itu berapa kali, dan keliling daerah itu, tempat itu tidak ada mobil, tempat itu tidak pakai listrik,
Jadi kunonya seperti 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Yesus tidak pakai lampu. Yesus tidak pakai mobil. Maka mereka itu kalau pergi masih pakai dokar, masih pakai bendi. Jadi ada kuda yang menghela. Dan mereka tidak ada listrik. Mereka tidak keril rambut. Mereka tidak pakai mobil. Mereka tidak naik kapal terbang. Nah kalau mereka pergi umpama waktu peperangan Vietnam, mereka lebih suka naik kapal. Nah kalau kenapa ada orang yang pergi perang? Karena mereka ada sebagian yang setuju perang, tapi sebagian yang tidak setuju. Dan yang setuju akhirnya ke Vietnam, sesudah pergi pulang hampir tidak diterima lagi. Mereka juga tidak mau pulang. Setelah laki-laki yang pergi perang tidak mau pulang, lalu perempuan di situ yang tidak perang makin lama makin banyak. Banyak cewek yang tidak laku karena laki-lakinya sudah pergi. Akhirnya gejala kesulitan masyarakat terjadi pada Amish people. Dan mereka orang yang kadang cinta Tuhan luar biasa. Mereka taat kepada Alkitab. Mereka menjalankan semua, termasuk segala fenomena-fenomena. Mereka anggap itu juga dimutlakan. Saudara-saudara, Amish people yang berada di Pennsylvania terkenal sebagai orang yang taat dan setia kepada Alkitab, tapi ketinggalan daripada zaman ini, dan mereka seperti hidup di dalam zaman-zaman yang kuno. Mereka tidak mau cukur jenggot karena orang zaman Yesus Kristus itu yang cukur tidak beres. Maka mereka mengikuti akan cara Alkitab. Nah, mereka tidak mau perang. Martin Luther mengatakan peperangan itu harus dibagi dengan dua sifat. Peperangan untuk menjajah orang lain, atau peperangan untuk membela akan keutuhan, kesejahteraan dari bangsa sendiri. Jikalau bangsaku diancam, jikalau istri daripada bangsa kita dan anak-anak kita mungkin mendapatkan bahaya karena sang penjajah datang untuk melanggar kita, masuk ke wilayah kita, maka peperangan itu harus ada. Kalau peperangan itu harus ada. Dan sebagai orang Kristen, saya bukan saja harus perang, saya harus dengan berani mengalahkan penjajah, mengusir mereka keluar dari wilayah, kalau perlu membunuh mereka. Di dalam hal begini, pembunuhan itu menjadi satu hal yang melanggar akan hukum perintah dari Tuhan atau tidak, atau itu menjadi satu etika yang seharusnya aku lakukan demi membahagiakan bangsaku. Martin Luther mengatakan kita harus ikut perang untuk membasmi, menghancurkan, memukul mundur atau mematikan penjajah. Di dalam peperangan semacam ini kita tidak berdosa karena kita sedang melakukan keadilan Allah yang dilaksanakan di bumi ini. Nah, ini adalah pemikiran teologis Martin Luther mengenai peperangan. Sebaliknya, dia berkata, jikalau pemerintah saya pergi untuk menjajah orang lain dengan agresif, untuk masuk ke wilayah orang lain, membuat kacau keamanan bangsa yang lain. Sebagai orang Kristen, saya harus mengikuti Alkitab, tidak mengerjakan hal seperti ini. Maka keputusan saya adalah mati-matian saya mempertahankan prinsip Alkitab. Saya tidak mau perang. Peperangan sedang demikian, kita tidak mengikuti dan kita harus tetap untuk hidup damai. Tidak mengikuti rekrutmen daripada pemerintah untuk menjadi serdadu. Kalau demikian dihukum bagaimana? Dipenjarakan bagaimana? Martin Luther mengatakan untuk mengikuti Alkitab, untuk tidak menyetujui peperangan yang salah, saya lebih baik dipenjarakan, bahkan dibunuh, jangan melawan hati nurani. Nah, di sini saya tambah satu kalimat. Seluruh teologi Lutheran adalah teologi yang sangat mementingkan peranan dan perasaan hati nurani. Dari kalimat pertama kali waktu Martin Luther tidak mau mengambil kembali akan tulisan-tulisan dia yang dianggap mengacaukan gereja. Engkau harus withdraw everything you wrote. Yang kau tulis engkau terima kembali, engkau tarik kembali. Martin Luther mengatakan, Here I stand on the word of God, except you can prove
what I had written is a betrayal to the word of God and against my conscience. I will never withdraw any word I have written. Di sinilah aku berdiri di atas firman Tuhan. Kecuali Anda bisa membuktikan apa yang saya tulis berlawanan dengan Alkitab dan melanggar hati nurani, aku mutlak tidak akan tarik kembali apa yang aku tulis. Nah, di situ kita melihat dua hal yang penting dalam teologi daripada reformasi sayap Lutheran, yaitu firman Tuhan sebagai dasar. Nah, hati nurani saya yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam reform sedikit berbeda. Reform firman Tuhan dan pentaklukan rasio saya kepada kebenaran Tuhan. My submission of my reasoning to the word of God revealed to us. Jadi firman Tuhan yang diberikan kepada kita dan rasio saya yang takluk kepada firman Tuhan membuat satu patron dari teologi reform Calvinistik. Firman Tuhan dan hati nurani yang takluk kepada firman Tuhan menjadi satu dasar yang penting metodologi dari teologi Lutheran. Di sini perbedaannya, saudara-saudara. Dan Martin Luther mengatakan dengan demikian, maka mengenai perintah jangan membunuh kita menjalankan, tetapi tidak secara harfiah. Jikalau saya di dalam mengundurkan atau menghancurkan si penjajah, saya harus membunuh. Saya melepaskan senapan. Lalu peluru ini masuk. Lalu orang yang saya bunuh mati. Bagaimana? Apakah itu melanggar hukum? Jawabannya adalah yang mengadakan peperangan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya harus setia mengerjakan pekerjaan saya. Waktu saya mengerjakan pekerjaan saya secara setia kepada Tuhan, kepada tanggung jawab yang diberikan kepada saya, akhirnya akibatkan orang mati. Itu bukan saya mau, bukan saya rencana, bukan keinginan saya membunuh orang lain. Yang mengadakan peperangan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, nah ini adalah etika peperangan yang kita boleh terima. Kita bukan orang Kristen yang mati-matian terikat secara harfiah dari Alkitab. Akhirnya kita kejepit di sini di sana, tidak bisa kerja apa-apa. Orang yang mengatakan aku setia kepada Tuhan, kalimat itu kita hormati. Dan orang yang bermotivasi mengatakan aku setia kepada Tuhan, motivasi itu kita hormati. Tetapi setia kepada Tuhan berdasarkan pengertian firman Tuhan yang masing-masing berbeda. Maka kita tidak boleh tidak menghormati orang-orang yang mempunyai kesadaran yang kurang atau mempunyai cara pengertian yang berbeda dengan kita. Sehingga kita tidak terikat oleh harfiah. Di dalam satu lingkungan atau satu batasan yang tertentu, kita tetap harus toleransi karena ada perbedaan pendapat dari orang lain berdasarkan kesadaran yang tingkatannya tidak sama atau tinjauan, pengertian dan interpretasi hermeneutika daripada kitab suci yang dari sudut yang berbeda. Ini adalah hal yang pertama. Saudara-saudara, lalu kedua kita akan memikirkan bagaimana dengan orang-orang yang diperintahkan oleh Alkitab untuk mentembak mati orang yang sudah divonis dosanya oleh pengadilan negeri sehingga dia harus dihukum mati. Waktu pengadilan menghukum mati seseorang, lalu Alkojo yang melaksanakan hukuman mati itu, apakah dia itu juga membunuh orang? Dia hanya melakukan kewajiban. Sama seperti tadi, seorang serdadu melaksanakan perintah daripada pemerintah. Dan pemerintah itu melaksanakan satu peperangan dengan alasan-alasan yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sama adanya. Ini adalah hal yang kedua. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lanjutkan lagi kepada yang lain. Hari ini khususnya setelah saya selesai, maka saya memberikan kesempatan kepada orang yang memberikan pertanyaan untuk kita pikir bersama. Ketiga, yaitu bagaimana dengan aborsi. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab karena setelah melangsungkan hubungan seks, menikmati cinta, tetapi dikaruniakan
atau dimungkinkan untuk mengandung seorang bayi. Lalu dia memikirkan tentang reputasi dia, memikirkan tentang reaksi masyarakat kepada dia, memikirkan reaksi dan memikirkan tentang satu perasaan tanggung jawab yang sulit sekali hari depan. Maka mereka akhirnya adalah menggugurkan bayi yang sedang berada di dalam kandungan. Apakah aborsi itu pembunuhan? Saudara-saudara, banyak orang mungkin termasuk sebagian dari ini. Tadi malam sampai jam 1 saya di dalam pergumulan. Apakah hari ini saya memanggil engkau berdiri ke depan mengaku engkau pernah aborsi, lalu bertobat di hadapan Tuhan, minta Tuhan mengampuni dosamu. Bayi yang belum dilahirkan itu benih yang hidup. Bayi yang masih di dalam rahim, dia itu ciptaan Tuhan, hanya melalui cara indirect dilahirkan oleh manusia. Seks itu sangat suci dan agung. Seks itu sangat mulia dan hormat. Cinta itu sangat anggun dan sangat kekal, sangat mulia, sangat hormat. Tetapi pada waktu cinta kasih dan seks dipermainkan dengan tidak bersiap bertanggung jawab, itu akan menjadi hal yang paling rusak, paling jelek di dalam sejarah manusia. Seks itu begitu indah, so beautiful, so gracious, so precious. Hal yang begitu indah, yang begitu menikmati, yang begitu mulia yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia, jauh lebih daripada segala kemungkinan yang dilakukan oleh segala macam binatang. Binatang-binatang dibentuk oleh Tuhan untuk lari cepat, tapi tak mungkin untuk keintiman seks seperti manusia. Untuk mendesain tubuh seperti manusia kecuali Tuhan Allah, tidak ada siapapun mungkin. Kalau orang sudah melihat keajaiban manusia sebagai makhluk yang berpotensi begitu luar biasa, hampir tidak ada batasan, masih tidak mengakui adanya Allah, sebenarnya orang itu sudah tidak beres. Dan tidak mendesain manusia. Otak yang paling penting dibungkus dengan tulang yang paling kuat. Coba perhatikan. Semua kemungkinan yang dijadikan sebagai the perfect design of a human body, itu membuktikan the supreme wisdom of God. Allah yang begitu berbijaksana melakukan segala sesuatu di dalam keadaan kepala yang begitu keras untuk menudungi, untuk melindungi otak yang begitu lembut. Ada tempat yang begitu lincah sehingga mata masih bisa berjalan-jalan, berputar-putar dengan sebebas mungkin. Mata kita itu lincah sekali. Itu ada syaraf-syaraf, ada urat-urat yang begitu hidup sehingga dia bisa melihat ke sini sana dengan cepat sekali. Desain yang begitu indah. Namun demikian di tempat mata sini kita melihat juga ada satu kurungan yang bikin dia terjamin keamanannya. Sehingga refleksinya begitu cepat. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan begitu indah. Dan cara manusia melangsungkan hubungan seks itu memerlukan tubuh yang dicipta begitu indah, begitu lincah, begitu bebas. Tetapi saudara-saudara, manusia tidak sadar. Ini anugerah Tuhan. Hanya dengan pembentukan tubuh manusia dan kebebasan bertindak saja, manusia boleh menikmati seks lebih daripada binatang apapun. Saudara bayangkan kuda, sapi, anjing, kijang, gajah, harimau, semua binatang. Tidak ada satu macam binatang yang boleh menikmati seks lebih daripada manusia. Seks begitu indah. Seks begitu hormat. Seks begitu suci. Dan pada waktu seks digabung dengan cinta kasih, kenikmatan batin tidak pernah lebih tinggi dari itu.
kecuali engkau kembali kepada Tuhan. Berbakti kepada Dia. Itu kenikmatan batin rohani yang tertinggi. Sesudah itu engkau hubung dengan manusia dengan cinta kasih yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara. Lalu kita mau menikmati ini. Tidak mau kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menikmati seks. Tapi kita tidak mau bertanggung jawab untuk melihat anak yang dikaruniakan. Kita mau menikmati seks. Dan kita mau melarikan diri dari kewajiban. Ini tidak beres. Itu sebab reform people kita melarang. Dan kita tidak merestui premarital sex. Karena seks sebelum pernikahan mengakibatkan kita melarikan diri dari kewajiban. Kita tidak berani menunggu waktu Tuhan. Kita tidak berani memelihara kesucian sampai saatnya sudah tiba. Dan di situ seolah kita mencuri, kita mengicipkan buah terlarang, lalu kita mau menyangkal diri di hadapan Tuhan. Dengan demikian semua premarital sex memungkinkan satu penyangkalan sesudahnya atau pelarian kewajiban sesudahnya. Dan akibat yang panjang adalah manusia ini menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab dengan berani. Semua orang mempunyai keberanian. Semua orang juga mempunyai ketidakberanian. Ketidakberanian itu mencegah kita bersalah. Karena tidak terlalu berani, maka kita selalu berada di dalam satu lingkungan yang lebih aman. Tapi kalau terlalu berani, itu mengakibatkan kita melangkahi keluar daripada satu batasan. Saya termasuk orang yang terlalu berani. Sangat berani. Di dalam segala sesuatu berani. Pendeta berani bangun gereja begitu besar. Berani. Tetapi berani itu adalah berani yang harus di dalam lingkungan. Dan lingkungan batasan itu adalah salah satu daripada 9 yang disebut buah Roh Kudus, yaitu self-control. Self-control di dalam emosi, self-control di dalam rasio, self-control di dalam nafsu, self-control di dalam berani melangsungkan segala kegiatan. Itu semua merupakan sesuatu bukti Roh Kudus mendampingi, memenuhi seseorang sehingga orang itu mau dikontrol. Keindahan terbesar adalah kita yang sudah dicipta oleh Tuhan. Kita rela kembali kepada Tuhan untuk diatur. Keindahan terbesar dalam hidup kita adalah kita sudah mempunyai kemandirian. Tapi tetap mengaku Tuhan sebagai Tuhan. He's my Lord. He's my Master. He control over every aspect of my life. And I obey absolutely to Him. Nah, itu indah sekali. Saudara-saudara. Orang yang belum ngerti apa-apa sudah sombong luar biasa. Itu tidak indah. Itu jelek luar biasa. Orang yang sudah mengerti semua masih rendah hati. Itu indah. Dan keindahan adalah kita mau dikontrol oleh Roh Kudus. Dan kita mau bertanggung jawab. Orang yang mau bertanggung jawab itu orang serius. Orang yang mau bertanggung jawab itu orang matur. Saudara-saudara, bagaimana kita menilai orang ini sudah matang atau tidak? Sudah matang atau tidak bukan dilihat dari umur. Engkau sudah umur 30, sudah matang. Ada orang over 70 masih anak-anak. Karena apa? Tidak pernah dewasa. Mentalnya tidak pernah dewasa. Tidak pernah menjadi akil balik. Ada orang yang sudah tua sekali masih sifatnya seperti bayi. Karena dia tak pernah susah. Tidak pernah berjuang. Tidak pernah bertanggung jawab. Sehingga dari kecil sampai tua, dia adalah bayi yang digeser oleh waktu menjadi bayi tua. He's only a grown up baby. The grown old baby. Karena never takes responsibility. Jadi manusia yang matang, yang disebut mature man, itu ada dua hal yang paling penting. Pertama, bertanggung jawab. Dan kedua, mengasihi orang lain secara tidak egois. Saudara-saudara, anak kecil kalau ambil permen, kau mengatakan, bolehkah saya minta permenmu? Jarang yang mengatakan, nah jarang. Kebiasaannya begini. Semua anak kecil itu memikirkan sendiri. Orang yang dewasa adalah orang
yang mau membagi-bagikan hidup kepada orang lain. Orang yang dewasa mau membagi-bagikan bakat talenta kepada orang lain. Saya berkata kepada saudara, pernah undang orang naik mimbar ini. Orang itu sudah meninggal. Waktu dia meninggal minggu tahun lalu. Umur 96 meninggal. Selama dia hidup, rumahnya dibuka. Siapa tamu mau datang boleh. Orang Kristen atau tidak Kristen yang belajar di Tokyo silakan. Open house. Itu terlalu matang. Kita dengar ada tamu mau datang langsung tolak. Lebih baik tidak ada tamu. Itu membuktikan kamu masih anak-anak. Kenapa? Engkau tidak mau dicampuri orang. Engkau tidak suka orang lain. Karena dirimu hanya ada dirimu. Egois. Barang siapa yang egois belum mati rohaninya. Barang siapa yang tidak bertanggung jawab belum mati rohaninya. Kematangan karakter teruji dengan dua hal. How much you share yourself to others. How responsible you are. Kalau mau ditambah lagi, saya tidak habis-habis membuat seminar. Berapa kesengsaraan yang kau bisa tahan, terima. Berapa sabar menunggu waktunya Tuhan. Ini semua adalah tanda kematangan seseorang. Orang itu lebih 100.000 orang pernah datang ke rumahnya selama dia hidup. Sekarang dia sudah di surga. Mungkin dia dapat pahala yang paling banyak terima tamu. Yang paling banyak share, you punya rumah be orang. Rumahnya tidak besar kok. Tidak besar. Di Tokyo 1 inci di Ginza tanah segini. Ini. Sekarang $1.000. Mau beli tanah 200 meter, coba dihitung. Hitung sendiri. 1 inci, 3 senti kali 3 senti. 2 senti setengah kali 2 senti. Ini $1.000 di Tokyo. Rumah dia tidak besar. Tapi kalau dihitung uangnya puluhan miliar Indonesia. Dan dia silakan mau datang. Dia taruh di kulkas super mie, sayur sepenuhnya saben hari. Kalau mahasiswa mau makan, silakan ambil sendiri. Kunci dikasihkan mereka. Dia sudah menerima lebih 100.000 orang selama dia hidup. Saudara-saudara. Dan beberapa orang paling kaya di Bandung, termasuk grup Ateja dan sebagainya. Waktu dulu sekolah di situ, mereka datang menjadi tamu dia. Maka waktu ada seorang di Bandung, anaknya menikah. Dia terbang dari situ datang untuk ikuti pernikahan dia. Waktu dia umur 90. Karena jiwanya begitu besar. Hati kita terlalu kecil. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi kalau sudah melanggar, kita tidak mau tanggung jawab. Mau main seks, tidak mau terima bayi. Mau intim-intim, mau free sex. Tapi membunuh anak. Saudara, dunia ini sudah tidak ada hati nurani. Manusia zaman sekarang sudah tidak ada perasaan malu. Dulu orang berdosa di dalam kamar gelap-gelap. Sekarang berdosa ditaruh di internet. Dulu orang kalau singgung perasaanmu, engkau merasa malu. Sekarang engkau pamerkan diri dengan segala sesuatu kejahatan untuk minta dilindungi oleh hukum. Setiap tahun Paris, San Francisco, Los Angeles, London, New York ada pawai besar-besaran untuk menyetujui akan homoseks dan lesbian, dan mereka minta dilindungi sebagai manusia yang berhak hidup dengan gaya hidup yang berbeda dengan keadaan normal dan dilindungi oleh hukum. Saudara-saudara, mengapa aborsi? Karena tidak mau hidup itu. Hidup itu dari mana? Daripada kenikmatan seks. Mau menikmati seks? Mau. Mau menerima hidup yang baru? Tidak mau. Engkau membunuh bayi itu sebelum dia ada kesempatan dilahirkan. Engkau membunuh bayi itu sedang dia tidak mempunyai kekuatan melawan kamu. Kalau bayi itu akhirnya dilahirkan menjadi orang jauh lebih besar daripada kamu, engkau berani membunuh dia? Tidak. Tidak. Semenjak dia masih kecil, matiin saja. Karena dia tidak bisa lawan saya.
Dan hatimu rasa tidak apa-apa. Karena apa? Yang diutamakan, saya kalau ketahuan malu. Orang yang free sex dan tidak jadi hamil, dia bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang dipuji? Orang yang free sex, premarital sex, sudah ada bayi, lalu minta bunuh anak. Lalu kata Tuhan, kamu tahu saya susah kalau saya diketawain orang lain. Namamu tidak dipermuliakan. Nama Tuhan tidak dipermuliakan karena engkau free sex. Bukan karena ada anak itu dilahirkan. Anak itu mungkin dilahirkan hanya karena cara Tuhan mencipta manusia dengan dalil genetika yang sudah ditetapkan. Dan Tuhan memberikan kepada engkau hak untuk mempergunakan seks untuk meneruskan generasi. Ini satu anugerah yang kau abaikan. Lalu engkau tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, aborsi adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dingin. Pembunuhan yang tidak kelihatan. Pembunuhan yang sangat tidak adil. Pembunuhan bagi mereka yang tidak mungkin melawan. Pembunuhan akibat engkau tidak bertanggung jawab. Kita sama sekali tidak menyetujui aborsi. Tetapi ini tidak berarti kalau ada orang yang belum Kristen, ada orang yang tidak mengerti, lalu mereka aborsi karena diperkosa, kita tidak mau mengerti. Ya, ini dua halnya. Kita mau mengerti semua kesulitan orang, tapi kita tidak bisa setuju meskipun kita sudah mengerti. Saudara-saudara, jikalau seorang perempuan baik-baik, dia suci, dia cinta Tuhan, dia di tengah-tengah jalan karena tidak ada yang melindungi, dan di tengah-tengah jalan mendadak muncul seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, lalu dengan pistol memaksa dia naik mobil, lalu dibawa ke tempat yang sangat-sangat rawan, dan di situ ditelanjangi dan diperkosa. Bagaimana? Pertanyaan ini akan menjurus kepada where are you God when people suffers? Di manakah Tuhan pada waktu manusia itu menderita? Di manakah engkau Tuhan waktu anak-anakmu diperkosa? Di manakah Tuhan perlindungan dan kuasamu saat anak-anakmu dipermainkan oleh orang? Mengapakah engkau tidak kirim malaikat melindungi? Mengapa engkau tidak menjaga? Mengapa engkau mengizinkan hal seperti ini? Seorang misioneri Perancis perempuan pergi ke Afrika, mengabar Injil di situ. Dia seorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, diperkosa oleh seorang yang besar sekali, jelek sekali. Dia memberitakan cinta kasih Tuhan. Orang itu maunya cintanya manusia. Dia lihat, wah ini orang Perancis, cantik, muda, perempuan, lemah, gampang. Karena dia kekuatan 2 kali lebih besar dari perempuan itu. Diperkosa, orang itu tidak bisa lawan. Sesudah itu perempuan itu nangis-nangis di hadapan Tuhan. Aku mau mencintai engkau. Aku datang dari jauh, datang mengabari Injil di sini. Engkau membiarkan aku terjadi seperti hal ini. Dia dengan malu, lalu dia pulang. Dia tidak hamil, tapi dia sudah tidak ada lagi hati dan perasaan mau kembali ke Afrika. Karena dia rasa ini satu hal seolah Tuhan membuang dia. Dia benci sama Tuhan. Dia jengkel sama Tuhan. Dia tidak bisa terima sama sekali apa yang terjadi. Setelah dia pulang bertahun-tahun, akhirnya Tuhan memberi kekuatan kepada dia, mikir kembali. Dan dia ambil satu keputusan yang mengkagetkan semua orang. Dia ambil keputusan kembali lagi ke Afrika untuk mengabar Injil. Yang tidak ngerti, tunggu sampai ketemu dengan Tuhan. Yang ngerti saya jalankan. Justru orang seperti itu. Justru orang berdosa di Afrika yang tidak mengenal perasaan tanggung jawab. Yang memperkosa orang lain. Orang seperti itu perlu Injil? Tidak perlu. Lalu saya sudah dipanggil Tuhan mengabar Injil. Itu tugasku. Sekarang saya ketemu dengan kebiadaban mereka. Akhirnya saya meninggalkan kehendak Tuhan Allah. Tidak benar. Dia akhirnya mengambil keputusan kembali ke Afrika. Sampai mati menjadi penginjil di situ. Tidak terjadi lagi perkosaan sesudah itu. Tapi cinta kasih dia memberikan Injil kepada bangsa itu. Setelah dia diperkosa.
menjadi cinta yang lebih murni, lebih sungguh-sungguh. Dan dia mempunyai kekuatan luar biasa, melampaui semua misioneri orang lain. Karena mereka mencintai di dalam ide, dia mencintai di dalam fakta. Sudah diperlakukan, diperkosa, sudah dihina, tetap dia mau menginjili orang lain. Dia telah melintasi satu perbatasan daripada pikiran normal. Dia bukan hanya menderita, dia bukan hanya mau menerima berkat Tuhan. Setelah menderita yang tidak adil pun dia tetap tidak meragukan. Ini memang kesalahan manusia. Tapi cinta Tuhan suruh saya mengabar Injil ini tetap lebih tinggi daripada itu. Dan dia sampai mati berpuluh-puluh tahun di sana. Saudara-saudara sekalian. Hal seperti demikian. Orang kafir akan menanya, di mana Tuhanmu? Tetapi orang Kristen yang mahir di dalam kerohanian akan menjawab, Tuhanku ada. Di dalam kesulitan yang paling besar pun dia masih merubah hidupku untuk mengerti orang lain. Lebih dari membenci orang lain. Saudara-saudara sekalian. Aborsi itu kita tidak setuju. Kita tidak setuju. Tetapi kalau orang yang diperkosa adalah orang bukan Kristen. Atau orang Kristen yang lemah. Dia tidak mungkin tidak mengaborsikan. Di dalam keadaan demikian bagaimana? Alkitab mengatakan, waktu manusia masih kabur dan tidak mengerti, Allah mentoleransi. Tapi sekarang Allah memerintahkan semua orang harus bertobat. Kalimat ini muncul dari mulut Paulus waktu dia berada di kota Athena. Mari kita membaca bersama-sama. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal ke-17. Kisah Para Rasul pasal ke-17. Kita membaca ayat yang ke-30 dan 31. Saya membaca 29, saudara membaca 30-31. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini semua adalah sangat berbeda dengan orang-orang di Athena. Zaman itu Athena sudah pernah menerima Socrates, Aristoteles dan Plato 400 tahun. Zaman itu kota Athena adalah kota paling intelektual di dalam seluruh dunia. Waktu Paulus berada di Athena, dia sedang berbicara dengan bangsa yang paling filosofi. Bangsa yang paling logis. Bangsa yang paling epistemologis. Bangsa yang paling pintar berpikir. Jadi pada waktu dia bicara tentang semua kebodohan manusia. Kebodohan yang dilakukan oleh orang paling pintar. Dengan kalimat terakhir dia stop. Dengan beberapa poin. Pertama, zaman engkau masih bodoh, Allah tidak memandang sekarang. Waktu engkau masih bebal, masih bodoh, engkau melakukan kesalahan-kesalahan. Yang semua kesalahan yang paling dasar, itu ada kesalahan teologis. Dengar kalimat ini pemikir-pemikir. All failure of human epistemology, of human thought, human reasoning, of human ideology. Based on the failure of understanding rightly of theology. Theological failure is the basis, is the foundation of all epistemological and ideological failure. Kerusakan, kesalahan pengertian teologis menjadi dasar daripada kerusakan dan kesalahan semua epistemologis. Semua ideologi bersalah karena konsep ideologi yang paling dasar itu menceng. Itu rusak, yaitu pengenalan terhadap firman Tuhan.
Itu sebab kenapa gerakan ini dari hari pertama kita membenarkan teologi, membenarkan akan doktrin, membenarkan pengertian tentang Tuhan. Karena pengertian tentang Tuhan yang jitu, yang akurat akan menentukan pengertian terhadap diri yang benar. Mempengaruhi pengenalan kepada manusia yang benar. Mempengaruhi akan masyarakat yang benar. Semua berdasarkan pengertian kita kepada Allah yang benar. Itu menjadi dasar dan kunci master. Nah di sini Paulus mengatakan, dulu zaman engkau masih bodoh, padahal dia bicara kepada orang paling pintar. Paulus sedang bicara kepada bangsa yang paling intelektual di dunia. Pada zaman masih bodoh, Allah tidak memandang. Maksudnya apa? Allah tidak lagi hitung semua kesalahanmu dulu. Dulu engkau berpaling dari Allah yang benar. Engkau menyembah kepada berhala-berhala. Engkau menyembah kepada patung-patung. Tetapi penyairmu, saya sudah menemukan penyair yang dikutip oleh Paulus itu ada Clintis. Cleanthis. Clintis menulis satu syair yang panjang. Dan di dalamnya terdapat satu kalimat. We are all born of thee. Kami semua ada dilahirkan oleh engkau, Allah. Dan Allah yang tertinggi di dalam syair Clintis itu siapa? Dia tidak tahu. Tapi Paulus tahu Allah itu adalah sang pencipta langit dan bumi. Maka di sini kita katakan, kita berarti you tidak terkecuali. Saya orang Yahudi. Saya mengenal Allah yang sejati mencipta langit dan bumi. Kamu juga. Kamu tidak kenal siapa itu Allah. Aku kasih tahu di dalam pasal 17 ini. I tell you the unknown God to you. Bagi engkau percaya ada Allah. Maka engkau memberikan sesuatu persembahan kepada Allah yang tidak ketahui. To the unknown God. Yang kau tidak tahu, aku tahu. Sekarang aku memberitahu kepada engkau, Allah yang sejati itu siapa? Sang pencipta langit dan bumi. Kalau dia mencipta langit dan bumi, maka dia tidak mungkin tidak dapat tinggal. Kenapa engkau bikin kuil untuk dia? Saya sudah pergi ke tempat ini. Tempat Paulus khotbah ini di Athena tahun 1977. Saya pergi cari sampai tempat dia berdiri berkhotbah itu di mana? Di Areopagus. 200 meter di luar itu adalah kuil yang terbesar, yang paling mewah, paling besar, paling hebat, dan secara arsitektur itu paling indah di dunia. Dan di situ Paulus berkata, seperti penyairmu, kita semua dilahirkan oleh dia. We are all born of thee. Who is thee? Who is the one called thee? Who is God? I tell you that the God who created heaven and earth. Allah mencipta langit dan bumi. Tetapi dia mencipta manusia. Tetapi dia setelah menjadikan kita keturunan dia. Kita semua berasal dari keturunan Allah. Kalimat ayat ke-29. Tapi kita semua menyeleweng. Kita semua jalan-jalan sendiri. Kita sewenang-wenang meninggalkan Tuhan. Dan kita sendiri tersesat di mana-mana. Allah bagaimana? Akhir ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Atau Allah mengabaikan engkau pada waktu engkau masih goblok. Engkau masih buta. Engkau masih kebal. Engkau masih bebal melawan Tuhan. Saat engkau masih tidak ngerti, masih bebal, masih melawan, Tuhan itu membiarkan. Tuhan itu mengabaikan. Tetapi tidak demikian. Sekarang dia memerintahkan semua orang harus bertobat. Saudara-saudara, itu yang saya ambil sebagai satu kunci. Bagaimana dengan orang yang aborsi? Saat dia masih bebal, saat dia masih bodoh, masih buta, dia tidak ada jalan lain. Satu-satunya kemungkinan, aduh, gua malu. Kalau ini perut besar, tapi belum nikah. Ditanya orang, apa ini? Saya bagaimana bisa menutup muka saya? Lebih baik, dokter, tolong dong, saya kasih uang. Gugurkan bayi ini. Nah, kelihatan masih langsing. Kelihatan masih mulia. Mulia palsu. Engkau sudah cemar. Engkau sudah berdosa. Engkau sudah hubung seks. Engkau sudah hamil. Lalu sekarang melalui pembunuhan yang lain, engkau memperhaluskan dirimu sendiri. Itu bodoh. Itu bebal. Itu tidak ngerti. Saat manusia masih bodoh, Allah membiarkan. Sekarang Allah perintahkan semua harus bertobat.
Jadi kamu yang dulu aborsi, yang bunuh bayi. Waktu itu kamu bodoh. Tidak mengerti Alkitab. Tidak dengar firman. Tidak mengetahui teologi reform. Allah membiarkan engkau. Tapi sekarang Allah perintahkan semua mesti bertobat. Ini prinsipnya sama. Prinsip penyelewengan beribadah. Penyelewengan seks sama. Waktu engkau bodoh, engkau kira ini cara paling pintar. Ini cara paling baik. Karena engkau tidak takut kepada Tuhan. Engkau tidak berperasaan tanggung jawab. Engkau tidak mau bertanggung jawab atas kenikmatan seks yang sudah kau alami. Nah kamu sekarang ambil jalan untuk membereskan diri lebih beres. Supaya dipandang indah, dipandang suci orang lain. Tuhan berkata, waktu kau masih bodoh, aku abaikan. Sekarang aku memerintahkan engkau harus bertobat. Karena apa? Ayat 31 ini menakutkan. Nah ini satu ayat yang bagi orang Gereja tidak pernah mungkin dengar. Yaitu pada satu hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dia akan pakai satu orang untuk menghakimi semua ini. Dosa tidak mungkin tidak penghakiman. Allah yang adil tidak mungkin memperlakukan orang berdosa sebagai orang tidak berdosa. Juga dia tidak pernah mungkin memperlakukan orang tidak berdosa menjadi orang berdosa. Yang berdosa harus dihakimi. Tidak ada satu dosa yang tersembunyi yang tidak terbongkar. Tidak ada satu kesalahan tuduhan dari hakim yang akan tidak dikembalikan kebebasan oleh Tuhan. Dia adalah yang adil, yang berdosa diperlakukan sebagai orang berdosa, yang tidak berdosa tidak diperlakukan sebagai orang berdosa. Allah yang suci dan adil akan melakukan segala keadilan kepada manusia. Semua yang tidak beres sekarang di masyarakat akan dibereskan pada hari itu. Hari itu hari apa? Hari the second coming of Christ. Hari apa? Hari the great day of judgment. The last judgment. Satu gambar the last judgment. Sekarang ada di Vatikan. Yang ditulis oleh Michelangelo. Dan itu lukisan dilukis oleh Michelangelo. Lebih daripada 200 tubuh manusia. Kebanyakan telanjang. Ditanya kenapa telanjang? Michelangelo bukan main-main. Dia bukan porno. Dia mengatakan, I draw man to be seen by God. As if it is not seen by man. Bagaimana Allah melihat manusia? Dia tidak melihat pakaianmu. Kalau melihat pakaianmu tertipu dengan kekayaanmu. Orang kaya bangga, orang miskin pakaian jelek. Di hadapan Tuhan dia menciptakan manusia permulaan tidak pakai pakaian. Dia menciptakan manusia dengan tidak pakaian. Dan di hadapan Tuhan kita telanjang semua. Dia punya konsep itu suci. Dia waktu gambar itu bukan main-main untuk membuat gairah porno. Bukan begitu. Saudara-saudara. Dan Michelangelo waktu menggambar itu menggambar Yesus yang datang kembali. Memang dia terlalu inovatif. Dan dia tidak mau diikat oleh tradisi. Yesus yang digambar tidak ada jenggotnya. Semua gambarkan ada jenggot kan. Yesus tidak. Dan matanya begitu serius. Tangannya dengan kira-kira model begini. Itu semua apa? Ototnya. Urat ototnya itu. Keluar seperti sedang menghancurkan seluruh dunia. Dan di atas sebelah sini ada malaikat yang membawa mahkota duri. Membuktikan dia pernah disiksa oleh manusia. Dan sebelah sini malaikat yang membawa satu tiang. Di mana Pilatus pernah duduk di situ menghakimi dia. Dan dia datang menghancuri seluruh dunia. Dan kekuatan wibawa yang luar biasa. Saudara-saudara Paulus mengatakan. At that day. Pada hari itu. Sudah ditetapkan satu hari. Allah akan menghakimi semua dosa. Melalui satu orang. Apa buktinya? Dia pernah bangkit. Nah konsep ini yang tidak ada di Gereja. Orang Gereja tidak pernah mikir tentang kebangkitan. Tidak pernah diajarkan tentang kebangkitan. Tidak pernah dengar tentang kebangkitan. Istilah kebangkitan itu hanya muncul secara realita dalam sejarah oleh satu bangsa. Orang Yahudi. Di dalam Mesir mitos ada kebangkitan untuk membalas dendam kepada dewa yang pernah melukai dia. Tapi itu satu mitos cerita yang tidak realita. Hanya di dalam sejarah Alkitab. Di dalam sejarah Israel. Ada Elias membangkitkan orang sudah mati. Elisa membangkitkan orang sudah mati. Yesus membangkitkan 3 kali orang mati. Dan Petrus membangkitkan Dorcas. Dan Paulus membangkitkan Ertikus. Istilah kebangkitan hanya muncul di dalam Alkitab. Maka waktu Paulus mengajar. Pada satu hari
yang ditetapkan Allah akan menghakimi sebuah dosa melalui satu orang yang dibuktikan sudah dibangkitkan. Ini kalimat bisa bikin orang bingung, bikin orang ketawa, bikin orang ejek, tapi ini fakta. Setelah kalimat yang selesai, Paulus pergi. Dan secara kali ini terakhir, tidak pernah Paulus pergi ke Athena lagi. Saudara, seumur hidup cuma satu kali ke Athena ini. Dan setelah kalimat ini, Alkitab mengatakan beberapa orang datang mendekati dia dan mereka menjadi orang Kristen. Siapa? Termasuk penjaga kuil itu. Saudara, jangan kira penginjilan hanya kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Kita harus percaya kita menginjili orang sampai agama lain yang paling melawan kita, pemimpin mereka bisa jadi Kristen. Mungkin tidak? Jawab. Mungkin tidak. Mungkin aja. Kenapa kita takut, kita tidak berani? Supaya damai. Keharmonisan yang tidak ada keruncingan, kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin mengakibatkan sesuatu keberanian untuk mendobrak. Saudara-saudara, orang yang menjaga kuil di situ, yang menjaga Akropolis, yang menjaga Parthenon, di daerah situ ada beberapa orang penjaga pun akhirnya menjadi orang Kristen karena khotbah ini. Jadi Paulus berani. Maka pada waktu tahun 1977 saya harus pergi ke situ. Saya berkata kepada Tuhan, saya mau cari tempat di mana Paulus berdiri. Lalu Stephen Tong mau berdiri di situ. Lalu saya mau berdoa. Waktu itu saya tutup mata, ratusan turis jalan-jalan di situ. Saya tanya, Aryo bagus di mana? Yuk pergi ke situ kira-kira 150 meter sampai 200 meter. Ada batu karang yang botak. Itulah tempat Paulus berdiri. Saya sampai di situ, saya berdiri. Lalu saya berdoa, Tuhan kasih keberanian kepadaku. Seperti hamba-Mu 2000 tahun yang lalu. Sebatang kara datang ke sini. Dan di situ mengabar Injil. Pada waktu berdoa selesai. Beberapa saudara saya yang ikut bersama-sama jam tur itu. Mereka tidak mau pergi. Hanya saya sendiri yang pergi. Sudah saya berdoa selesai. Saya buka mata. Saya lihat kanan kiri. Saya langsung diberikan satu kesadaran. Di bawah tempat saya berdiri, bawahnya itu adalah jalan-jalan kota Athena. Dan di atas itu adalah gunung Akropolis yang ada itu Parthenon. Saudara-saudara, di sini yang paling mengerti apa yang saya katakan itu orang-orang arsitek. Mereka tahu apa yang saya katakan. Begitu mata saya menyapu ke atas ke bawah, langsung kontak di dalam hati. Paulus meninggikan Kristus di tengah-tengah agama dan filsafat. Wah, saya dapat jawaban. Itulah sebabnya di pelayanan saya sering keluar kalimat dengan filsafat-filsafat. Sering menyinggung agama-agama. Karena apa? In between the religion as a human achievement in spirituality and the philosophy and epistemology as the human supreme achievement of the logical mind. In between this, Christ and His cross on top of everything. Paulus berkata, aku memberitakan Kristus dan Dia tersalib. Di tengah-tengah orang Yahudi yang maunya mujizat. Dan orang Yunani yang maunya bijaksana. Apa yang dicari oleh orang Yahudi? Mujizat. Apa yang dicari oleh orang Yunani? Filsafat. Bijaksana. Tetapi bijaksana melalui rasio dan itu mujizat melalui keagungan yang menjadi kesadaran kebesaran Tuhan melalui batin mereka. Dua-dua tidak menjadi penting. Yang lebih penting adalah Kristus inkarnasi dan Kristus asensi dengan dipaku di atas kayu salib. Bagian ini tidak muncul salib. Bagian ini muncul kebangkitan. Kebangkitan dari apa? Dari kematian. Jadi at one day which had been decided by God, He will judge all over the world by the proof that He had risen this man from death. Kristus dibangkitkan, inilah buktinya Allah akan pakai dia untuk menghakimi seluruh dunia pada waktu yang ditentukan akan datang itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalimat ini menjadi satu patokan saya ambil. Kenapa orang yang tidak mungkin tidak aborsi? Karena mereka tidak ngerti. Karena bodoh. Karena tidak tahu firman Tuhan. Itu Tuhan abaikan di sini.
Saya kalau mengatakan kalimat engkau jangan terlalu cepat marah atau tidak ngerti. Oh, Stephen Tong menyetujui aborsi. Tidak, saya tidak pernah setuju. Tapi saya mengerti kalau orang diperkosa dia tidak bisa tahan. Orang lagi bukan Kristen. Kalau tidak ada aborsi dia tidak ada jalan lain. Kita harus mengerti. Tapi kita bukan menyetujui. Saudara-saudara yang sudah pernah melakukan aborsi. Sekarang Allah memerintahkan engkau bertobat. Engkau harus mengaku dosa. Itu pembunuhan. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan kepadamu. Yang belum, jangan. Kalau mungkin, terima bayi itu. Mengaku malu, itu kewajibanmu. Kalau membesarkan anak, karena engkau sudah cepat-cepat nikah. Sudah melangsungkan hubungan seks, cepat-cepat nikah. Kalau orang dulu menikah karena diperintahkan oleh orang tua. Sekarang engkau nikah karena diperintahkan oleh anakmu. Ayo cepat nikah. Kalau tidak saya makin besar malu. Saudara-saudara. Nah inilah. Bagaimana dengan dokter? Dokter saya mau aborsi. Wah cilaka. Gua kalau tolak kurang duitnya. Kalau terima hati nurani Kristen tidak beres. Bagaimana? Engkau bilang saya orang Kristen. Saya dokter Kristen. Apalagi dokter reform. Saya tidak bisa melangsungkan aborsimu. Jadi bagaimana? Yuk. Urusan ini saya harap you mengerti. You melarikan diri dari tanggung jawab. Itu bukan saya mau itu aborsi. Ya sudah. Di sini saya tidak melakukan aborsi. You kemana terserah. You tidak usah banyak memperkenalkan itu bisa. Itu seperti Bilaam. Saudara-saudara. You tidak melakukan. Kita menjadi orang Kristen harus bertanggung jawab. Kalau you sendiri sudah tahu. You masih melakukan. You lebih cilaka dari mereka yang tidak tahu. Ini kedua. Ketiga, bagaimana dengan eutanasia? Eutanasia itu berarti kalau orang sudah tua, sudah mau mati, tidak bisa mati, tapi sakitnya terus melorong. Udahlah pergi lalu, terlalu susah, cek, kasih injeksi, mati. Nah, puji Tuhan, saya telah menolong dia cepat pergi. Dia perginya naik gerobak terlalu lama, saya kasih tiket naik tol, ke surga. Eutanasia. Saudara-saudara ini menjadi satu isu perdebatan etika orang Kristen sudah puluhan tahun. Tapi kira-kira tahun 65-an sampai 69, saya lupa tahunnya, terjadi satu hal yang mengkagetkan seluruh dunia. Yang mati dengan eutanasia bunuh diri sendiri, itu 2 orang rektor sekolah teologi. Sekolah teologi yang terkenal seluruh dunia. Di mana? Yaitu yang namanya Union Theological Seminary di New York. Sekolah itu sekolah apa? Sekolah terpenting dan terbesar di dunia. Sekolah teologi. Bukunya pada waktu tahun 78 saya mengunjungi. Masih ada 680.000 jilid buku di perpustakaan. Nah, satu sekolah teologi mempunyai buku perpustakaan 680.000 itu jarang sekali. Itu paling besar di dunia. Dan sekolah itu pernah mempunyai seorang murid yang terkenal di seluruh sejarah Tiongkok dan Asia. Namanya John Sung. John Sung sekolah di situ. Dan di New York itu sekolah di pinggirnya Riverside Church. Riverside Church diberi uang oleh seorang kaya. Bangun semua pakai uangnya. Orang itu namanya Rockefeller. Saya 180% tidak setuju. Gereja dibangun oleh orang kaya. Nah selamanya ini gereja siapa? Bukan gereja Tuhan. Gereja orang kaya. Kalau ada orang kaya melihat gereja kesulitan bangun uang. Seluruh gereja dibeli. Itu dosa. Bukan uang yang harus menempatkan gereja itu milik siapa. Gereja itu milik Tuhan. Milik semua orang Kristen. No one supposed to own a church. Tidak ada orang yang berhak memiliki satu gedung gereja. Gereja milik Tuhan. Amin. Bagaimanapun uang tidak boleh menjadikan orang itu bos di dalam kerohanian. Karena semua orang di hadapan Tuhan adalah hamba. Adalah anggota. Adalah domba. Tuhan hanya satu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara. Dan gereja itu tidak memelihara doktrin. Mengikuti akan liberalisme,
Akhirnya tidak percaya Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Tidak percaya akhirnya diwahyukan oleh Tuhan. Tidak percaya Yesus mati kayu salib untuk menebus dosa. Tidak percaya Yesus bangkit dari orang mati. John Sung, seorang anak pendeta dari gedung gereja terbesar di Tiongkok. Zaman 1920 di Hinghua. Tahu Hinghua? Xianyu, Putian. Hinghua itu kota di Hokkien. Di utaranya Xiamen. Di selatannya Fuzhou, di Hinghua itu ada gereja yang besarnya 3.000 orang. 2 kali sekarang ini. Itu gereja sejak 88 tahun yang lalu sudah ada. Pendetanya namanya Song Xuelian, melahirkan seorang anak bayi yang kepalanya lebih gede daripada orang biasa, kira-kira 20%. Namanya John Song, Song Yohan. Nah ini pendeta Song, papanya John Sung, melahirkan John Sung sebagai pendeta paling berkuasa di sejarah Tiongkok dan sejarah Timur. Dia ada begitu berkuasa. Yang berzina maju depan, lutut bertobat. Semua yang berzina maju. Kuasanya besar sama itu. John Sung dipakai Tuhan luar biasa seperti Yohanes Pembaptis. Siapapun tidak berani di hadapan dia karena dia punya kuasa Tuhan begitu besar. John Sung pernah sekolah di Union Theological Seminary. Waktu dia sekolah di situ dia makin pelajari, makin dengar dosen, makin tak beres. Ini orang tak percaya selundup ke dalam gereja. Ini orang liberal, tak percaya Allah Tritunggal, tak percaya Yesus anak Allah, tak percaya Yesus dilahir anak darah Maria. Ini sekolah teologi apa ini? Lalu dia mulai pergi mengikuti kebaktian Injili dan mulai menerima akan ajaran Alkitabiah. Akhirnya semua mengatakan gila lu. Zaman sekarang masih percaya Yesus dilahirkan anak darah Maria. Orang gila. Semua menghina dia. Akhirnya lapor ke dosen. Dosen menganggap ini pengacau. Ini mengacau, membawa kembali ajaran kuno kepada kekristenan modern. Maka mereka masukkan dia ke dalam tempat rumah sakit jiwa. Coba lihat. John Sung dimasukkan tempat sakit jiwa. What happened? Where are you God when people suffer? When your faithful servant persecuted, why didn't you help him? Where are you God at that time? Sama. John Sung masuk ke dalam rumah penjara orang gila di New York 193 hari. 6 bulan lebih 13 hari. Dan di situ dia tidak bisa baca buku, tidak bisa tulis surat, tidak ada pergaulan. Seperti orang gila. Orang dah gila masuk situ pun gila. Sebenarnya lihat orang gila lu udah gila. Nah orang gila enggak lu gila, lebih gila dong. Tapi waktu itu dia mau, oke Tuhan, inilah caramu melatih aku. Ini penjara menjadi sekolah teologiku. Dia membaca kitab suci dari huruf pertama sampai huruf akhir. Saben hari baca kitab suci. Setelah 193 hari dia dikeluarkan dari penjara. Dia sudah baca 40 kali Alkitab. 40 kali dari huruf pertama Kejadian sampai Wahyu. Baca habis. Sesudah itu siap. Dia akan menjadi pengkhotbah yang penuh firman Tuhan. Tak habis-habis. Terus berkhotbah. Dia pulang ke Amerika. Tidak lagi sekolah teologi. Dia pernah mendapat di Ohio University. Di Columbus. Doctor of Kimia. Dengan kunci emas. Dia masukkan rektor kamarnya. 3 tahun saya mendapat doktor. Hah? 3 tahun? Orang lain yang Inggris jauh lebih baik dari kamu. 4 tahun tidak bisa. Ada yang 6 tahun. Hak apa 3 tahun? Pokoknya 3 tahun saya mau dapat gelar doktor. Dia ngotot, ngejar. Saking pinternya. 3 tahun betul-betul dia dapat gelar doktor. Dan dapat nomor 1. Juara pertama. Ini orang Tionghoa. Orang Hinghua. Ya. Dia dapat juara summa cum laude. Dia dapat kunci emas. Dan dia sudah terlalu benci kepada dunia ini. Yang tidak mau Tuhan. Terlalu kecewa kepada teologi. Yang sudah lawan ajaran daripada yang benar. Di tengah-tengah kapal menuju pulang ke Tiongkok. Dia lempar kunci itu ke laut. Dunia matilah dengan Kristus. Aku telah disalib. Dia pulang sampai di Tiongkok. Dia tidak mau diundang menjadi profesor di Beijing University. Dia menjadi penginjil di desa. Yesus mati bagimu. Kristus satu-satunya juru selamat.
Dia menggempakan Tiongkok. Waktu dia tidak ada uang kalau menginjil. Pergi ke sekolah mengajar kimia. Dia mengajar kimia, ini pengertian dunia. Dia mengajar kalimat pertama, kimia terbesar, 5 roti 2 ikan. Bisa membuat dunia 5.000 orang kenyang. Kepala sekolah bilang, lu gila lu ya. Itu kimia apa itu? Nah saudara, satu hari Andrew G yang menggerakkan saya menjadi hamba Tuhan datang ke Hinghua berkhotbah. Seorang pemuda maju ke depan, lutut di depan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Itu Johnson. Saudara-saudara, setelah itu dia 15 tahun melayani Tuhan. Umur 27 sampai 43. Di dalam 15 tahun melayani Tuhan, dia siang malam terus berkhotbah. Melintasi lebih dari 200 kota di 17-18 provinsi di Tiongkok. Terus siang malam. Satu hari khotbah 3 kali. Satu kali KKR 7 hari. 7 hari harus 21 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Dia selesai baru dia pergi. Semua orang tutup pintu. Yang mau dengar khotbah tidak lagi berdagang. Minggu itu khusus untuk dengar firman Tuhan. Dan Johnson sudah khotbah 8 tahun. Dia keluar satu mulut. Tuhan, mau saya menginjil lagi 7 tahun lalu panggil saya pulang. Betul. 7 tahun kemudian dia mati. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Kuasanya luar biasa besarnya. Johnson pernah ke Indonesia 2 atau 3 kali. Ada 5 anak perempuan semua bisu di Bogor. Ditumbuhin tangan semua sembuh. Dia diberikan kuasa luar biasa oleh Tuhan. Saudara-saudara, dia setia sampai mati. Dan saya sekarang kembali kepada apa yang kita khotbahkan. Apakah kalau orang itu harus mati dan kita menolong dia dah sampai mati, itu berarti kita menolong secara medis? Betul. Tapi orang yang harus mati kita bikin dia tidak usah mati, itu baik. Tapi yang sudah tidak bisa hidup kembali, kita matikan dia, itu berdosa tidak? Nah, 2 orang, 1 rektor, 1 istri daripada Union Theological Seminary. Waktu mereka tua sakitnya luar biasa. Menderita luar biasa. Itu sekolah yang Johnson sekolah itu di New York. Mendadak mereka minum obat, membunuh diri. Membunuh diri. Lalu esoknya orang menemukan ada satu kertas. Minta orang Kristen di seluruh dunia ampuni kami. Karena kami tidak sanggup menderita lagi. Kami menghentikan hidup kami, membunuh diri, eutanasia, mencepat perginya kami karena kesulitan. Harap semua maklum. Ini menggempakan seluruh dunia. Perdebatan mengenai eutanasia itu belum selesai. Sekarang yang menjadi contoh itu rektor sekolah teologi terbesar di dunia. Rektor sama nyonyanya rektor. Si rektor sama nyonya dua-dua bunuh diri. Lalu tinggalkan sepucuk surat minta seluruh dunia maafkan ke mereka. Kalau begini boleh dong. Nah, lalu mulai banyak orang pikir eutanasia itu satu-satunya jalan. Untuk menolong orang yang sudah tidak sanggup menderita. Dan mereka boleh pergi. Bagaimana keadaan begini? Kalau saya minta beberapa dokter Kristen memberikan jawaban. Tetap saya belum percaya kalau mereka teologinya sudah kuat. Karena apa? Banyak dokter Kristen kurang dididik secara teologis. Lalu mereka hanya memakai tebak-tebakan. Bagaimana kalau saya? Ini tidak bisa. Saudara-saudara, saya minta sudah perhatikan. Orang tua yang harus mati, jangan ditolong dengan cara artifisial yang terlalu memaksa. Besok kalau saya sudah hampir mati, jangan terus dikasih oksigen. Jangan diperpanjang supaya saya hidup terus. Itu tidak natural. Biarlah manusia mati secara alamiah dan jangan terus ditolong. Seorang hamba Tuhan, orang Injili. Sebelum dia mati saya datang ke rumah sakit melihat dia. Waktu itu saya dengar suara pompa. Saya ini suara apa ini? Orang sudah mau mati, napasnya kuat kayak begini. Saya bisa takut sampai mati loh.
Ini suara apa ini? Ini suara pompa supaya terus oksigen jalan, supaya dia turut napas. Saya bilang, apakah ini dia masih hidup? Sebenarnya sudah tidak bisa hidup. Tapi anggota-anggotanya, keluarganya, istrinya semua minta diperpanjang hidupnya kalau bisa. Akhirnya dokter paksa kasih oksigen itu. Saya tanya, benarkah cara begini? Seorang panggil saya ke pinggir. Sebenarnya tidak benar. Karena cara paksa gini, kalau diteruskan lagi di dalam 10 hari, paru-parunya akan pecah semua. Karena ini dipaksa. Lalu ini apa artinya? Ini memperpanjang hidupnya. Sekarang saya tanya, bolehkah dicabut? Boleh. Lu jangan sembarang bawa, lu masuk penjara lu. Orang hidup lu cabut berarti lu membunuh loh. Nah saudara-saudara, maka sebenarnya sebelum dicabut, jangan ditolong seperti itu. Biar dia alamiah. Nah saudara-saudara, ada seorang yang dipaksa pakai cara seperti ini. Memperpanjang hidupnya. Akhirnya 1 hari $5,2 juta. Tahun lalu. Orangnya saya kenal sendiri. Dan keluarga sudah habis semua uangnya. Masih harus bayar 1 hari 5,2 juta. Pinjam sini, pinjam sana. Akhirnya diperpanjang 3 bulan. Bayangkan berapa? Kalau 1 bulan lebih daripada 150 juta. Dia pakai $500 miliar untuk menolong orang yang sebenarnya sudah tidak bisa ditolong. Akhirnya tetap mati. Sudah mati. Anaknya sekarang harus bayar utang tidak habis-habis. Kenapa? Waktu itu ada 2 anak mengatakan, saudara dicabut saja. Biar dia mati. Jangan rongrong dia lagi. Yang saudara tidak bisa, mami saya tak bisa. Nah, yang bilang tidak bisa itu anak yang paling disayang. Itu anak laki satu-satunya. Akibatnya diteruskan. Dan sekarang tidak ada solusinya. Semua harus menanggung kesulitan seperti itu. What for? Itu sebab saya berkata kepada saudara. Waktu Tuhan sudah mau panggil. Merelakan Tuhan panggil. Amin. Jangan dipaksa. Sudah dipaksa kasih oksigen dan sebagainya. Sesudah itu kalau kita cabut lagi. Kita dituduh membunuh. Ini semua tidak benar. Saudara-saudara. Saya sampai di sini berkhotbah tentang jangan membunuh. Dan sekarang kalau ada pertanyaan, saya akan melayani sedikit. Siapa ada pertanyaan coba angkat tangan. Mengenai hukum yang ke-6 ini. Jangan membunuh. Ada? Ada seorang dokter silakan berdiri. Apabila seorang wanita diperkosa, tentu sebagai seorang dokter tidak menganjurkan untuk dilakukan aborsi. Apalagi dokter tersebut dokter Kristen dan apalagi dokter tersebut dokter yang reform. Dan apabila apakah dibenarkan kalau menganjurkan ke dokter lain untuk dilakukan aborsi? Seperti Pak Tong tadi katakan tentu tidak benar. Tapi pada pasien-pasien tersebut mungkin dia tetap akan menjalankan. Saya tetap belajar. Yuk ke sini ada. Saudara jelas tak? Bisa jelas? Wah kuping saya sudah rusak. Silakan ke sini. Ada wanita yang diperkosa. Iya. Coba maju. Dokter ini paling setia setiap minggu ikut kebaktian. Ada wanita yang diperkosa, lalu? Sebagai seorang dokter tentu tidak menganjurkan untuk melakukan aborsi. Ya. Apalagi dokternya dokter Kristen, apalagi dokternya dokter reform. Ya. Apalagi dokter reform. Tidak dianjurkan untuk melakukan aborsi. Lalu? Tapi tentu dia akan tetap menderita. Apakah kita sebagai dokter boleh menganjurkan untuk pergi ke dokter lain? Karena dokter reform tidak menganjurkan. Dan juga apakah kita boleh memberikan jalan kepada dia untuk melakukan suatu apa yang harus dia lakukan? Apa itu? Jalan apa? Tetap saya tidak menganjurkan. Jadi menderita dia bagaimana? Dia harus menerima penderitaan itu bagaimana? Ya. Kalau bisa diinjili sampai dia kuat mau menerima, itu paling baik. Sehingga hidup itu tidak dibunuh. Tapi kalau tidak bisa, dia mau cari dokter lain, ya itu adalah kebebasan dia. Karena dia tidak keadaan suasana tahap yang belum ngerti, masih bodoh seperti tadi itu. Nah waktu dia cari dokter lain, dia minta yang mana yang lebih baik ya.
Jadi, you mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Hati nurani kalau bisa tanggung jawab, you punya keputusan sendiri. Saya tidak akan memberikan keputusan kecuali doktrin yang kuat. Itu harus begini imannya. Ya. Jadi memang dokter yang bisa melakukan aborsi itu banyak. Ya, you sendiri cari, you sendiri pilih. Ya. Ya, dia bisa melakukan karena teknologi itu dia sudah ngerti. Tetapi secara saya tetap tidak setuju. Dia ambil keputusan sendiri. Begitu aja. Pertanyaan kedua, bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan aborsi, pengakuan dosa apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara pertobatannya? Baik pada pasangan suami istri atau pasangan muda-mudi, apakah ada suatu perbedaan pengakuan dosanya? Karena umumnya suami istri yang melakukan suatu aborsi tentu mempunyai suatu alasan yang lebih kuat. Orang yang sudah suami istri melakukan aborsi pasti mempunyai satu alasan lebih kuat daripada yang itu hanya melarikan diri dari kewajiban saja. Misalnya uang tidak cukup, misalnya itu ada cacat, misalnya ada keturunan penyakit, sehingga anak itu kalau lahir pun tidak mungkin sehat dan tidak mungkin normal. Bagaimana? Keadaan demikian, kesulitan ini lebih harus dibahas lebih serius daripada yang itu. Yang itu sudah tidak usah kita bicarakan. Khotbah sudah. Nah, umpama kalau ini karena ekonomi tidak kuat, lahirkan dulu, serahkan orang lain. Kalau perlu saya carikan suami istri yang tidak ada anak, kepingin anak, kasih tahu saya. Nanti saya jadi orang jembatan untuk salurkan anakmu kepada orang lain. Kalau sampai tidak ada orang lain mau kasih saya mau. Itu cara kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, banyak hal yang masih kita harus kerjakan. Ada satu pendeta di Tiongkok yang hatinya saking baiknya. Saya seumur hidup tidak bisa belajar 1/1000. Di tengah-tengah jalan ada anak yang dibuang. Zaman peperangan. Pulanglah sama saya. Panggil Bapak. Pak. Dipanggil. Kotornya dimandiin. Lalu bilang sama anaknya. Ini adikmu ya. Apa adikmu? Pokoknya belajar ini adikmu. Saudara tahu, di dalam beberapa tahun dia terima anak buangan berapa banyak? 56. Dan anaknya dipanggil, ini kakak, ini adik. Pak, sebenarnya tambah kakak, tambah adik. Ya itulah. Cinta kasih Tuhan, you mesti belajar. Nah, salah satu anaknya pernah datang ke Indonesia, pernah nyanyi di gereja kita. Namanya Chang Bawa. Setelah komunis datang, papanya sudah tua. Anak-anak yang pungutan 56, anak sendiri beberapa biji. Dan ini anak dia pikir mesti keluar. Dan dia kumpulkan uang bilang sama anak sendiri. You bawa ya, aku sudah tua, aku udah keluar. Kamu pergi sekolah di Hong Kong. Kamu naik naik kereta api yang paling murah. Ini uang yang kukumpul untuk kamu. Pergilah. Mungkin aku tidak ketemu sama kamu lagi. Pergi. Lalu dengan air mata. Anak itu umur kira-kira 18. Ambil uang itu, beli tiket, naik kereta api. Waktu naik kereta api sudah penuh karena peperangan. Banyak orang melarikan diri. Dia dapat tempat di pintu. Pegang apa? Pegang itu 2 pegangan dari pintu itu. Ditiup oleh angin dari sebelah terus sampai 3 hari. Sampai di Hong Kong sudah hampir tidak ada perasaan. Lalu dia pergi cari. Di Hong Kong cari seorang pendeta tua, kawan ayahnya. Saya anaknya pendeta Chang siapa-siapa. Nama saya Chang Pawa. Papa suruh saya cari engkau. Karena di Hong Kong saya tidak ada famili. Akhirnya ditampung lagi. Jadi orang yang menampung jiwanya baik. Ya. Setelah ditampung, lalu diperkenalkan terus sekolah teologi. Selesai pergi ke Seattle. Lalu sekolah musik di situ. Pulang menjadi pemimpin kor yang terkenal, penyanyi yang baik. Nah inilah cerita kayak gini. Jadi kalau umpama orang tidak diaborsi besok jadi apa? Tidak tahu loh. Ada orang yang tidak diaborsi akhirnya jadi presiden. Ada yang tidak diaborsi jadi orang baik. Ya. Obama bukan Osama ya. Ini adalah tak sama. Ya. Obama yang menjadi salah satu saingan daripada Hillary Clinton, dia itu dulu di Afrika. Lalu seorang yang namanya Kennedy memungkinkan
kasih uang untuk mereka yang miskin mau pindah ke Amerika yang tidak ada tiket. Salah seorang yang dapat biaya daripada bantuan pemerintah Amerika pindah daripada Afrika sampai di Amerika, itu adalah papanya Obama. Begitu sampai di Amerika, didik anak ini, lalu pernah sama dia ke Indonesia. Obama pernah sekolah di Jakarta, pernah berapa tahun di Jakarta. Sekarang menjadi salah satu orang paling populer di Amerika. Dulu apa? Dulu adalah seorang pengungsi, seorang miskin. Demikian juga banyak orang yang mungkin menjadi orang penting, dulunya tidak jadi diaborsi. Itu sebab firman Tuhan tetap tidak salah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih minggu demi minggu Tuhan memimpin kami untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti 10 perintah hukum. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk makin dekat, makin sadar, makin mengerti, makin mengikuti perasaan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.